Selamat bertemu lagi anak-anakku yang terkasih ya. Kita masih belajar pada KD suhu dan kalor. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang konversi suhu, semoga bisa semua ya. Ya, semoga bisa menerapkan ya bagaimana cara kita mengkonversi suhu dari termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin. Nah, hari ini kita belajar tentang pemuaian ya. Seperti apa pemuaian? Kita belajar sama-sama. Pemuaian itu apa sih? Ya, nah, pemuaian itu adalah berubahnya ukuran, panjang, luas, dan volume ya dari suatu benda karena pengaruh suhu. Jadi karena adanya suhu, maka suatu benda itu bisa memuai ya. Memuai itu dia berarti berubah. Apanya yang berubah? Ukurannya. Nah, ukurannya itu yang mana saja? Panjangnya, luasnya, dan volumenya ya. Itu karena pengaruh suhu. Pemuaian itu terjadi jika suatu benda dipanaskan. Meskipun ya ada benda yang jika dipanaskan juga tidak akan memuai. Benda yang mana saja yang bisa memuai? Zat padat, zat cair, dan zat gas semuanya bisa memuai. Itu ya nak ya, itu konsep dasar dari pemuaian ya dari suatu benda yang disebabkan karena pengaruh suhu. Meskipun sama-sama dapat memuai, tiga jenis zat tadi ya, zat cair, zat padat, dan zat gas, ya, itu, tapi pemuaian tiap benda itu berbeda, ya, semua tergantung pada suhu dan koefisiennya. Nah, koefisien yang mana? Nanti akan kita bahas, ya. Secara umum, pemuaian itu dipengaruhi oleh 3 faktor ya. Ukuran awal dari suatu benda ya, satu zat tadi ya. Kemudian kenaikan suhunya berapa ya. Kemudian jenis zatnya itu apa. Nah, itu yang mempengaruhi proses terjadinya suatu pemuaian pada suatu benda, ya, pada suatu zat. Apakah itu zat padat, zat cair, atau zat gas. Nah, ini ya macam-macam pemuaian zat, ya, macam-macam pemuaian zat yang tadi kita bahas bahwa pemuaian zat itu bisa terjadi pada zat padat, zat cair, dan pemuaian gas ya, zat yang wujudnya gas. Nah, pemuaian zat padat itu bisa terjadi pemuaian panjang, pemuaian luas, pemuaian volume. Sedangkan pemuaian zat cair, nah ya, pemuaian yang terjadi adalah pemuaian volume dari zat cair itu. Kemudian pemuaian gas juga terjadi pemuaian volume. Ya nak ya. Nah, pemuaian zat yang sedemikian banyak untuk kelas 7 kalian saat ini, ya, Bure akan memberikan pemuaian zat padat, ya, khususnya pemuaian yang terjadi adalah yang nomor 1 ini, pemuaian panjang ya, karena itu adalah dasar dari pemuaian zat-zat yang lain. Berarti kelas 7 ini sekarang ini kita belajar pemuaian panjang. Bu, apakah pemuaian luas volume tidak dipelajari? Nah, kita akan mempelajarinya hanya sebatas kulit luarnya saja ya. Yang penting kita mendalaminya pemuaian panjang. Nanti kalau saat kalian melanjutkan di sekolah tingkatan yang lebih lanjut di SMA misalnya, nah kalian akan dipelajari lebih lengkap lagi. Gitu ya nak ya, untuk macam-macam pemuaian zat yang akan kita pelajari. Pemuaian panjang, yang tadi seperti yang Bure sudah sampaikan. Pemuaian panjang dari suatu benda itu bisa dilihat, ya bisa kita lihat prosesnya itu menggunakan alat yang disebut motion Brooke.
Nah, pada alat Musenbrug ini dia nanti akan menunjukkan yang pertama itu pemuaian dan pertambahan panjang zat padat yang dipanaskan. Ya, bagaimana pertambahan panjangnya? Kemudian dia juga bisa menunjukkan pemuaian zat padat itu tergantung dari jenis zat padat tersebut. Dan yang ketiga, pemuaian zat padat itu tergantung pada kenaikan suhu. Nah, ini yang pertama ya. Kenapa? Ini alatnya ya, Nak ya. Nah, ini di sini ada pembakar punsen, nanti di sini ada pembakar sehingga dia memberikan suhu yang berbeda-beda. Di sini nanti tempat dari benda yang akan kita ukur ya, akan kita ukur pemuaian panjangnya. Bisa bentuknya aluminium, tembaga, dan besi. Ini adalah jarum penunjuk. Jarum penunjuk untuk apa? Untuk menunjukkan skalanya ya, pertambahan panjangnya itu jika suhunya dipanaskannya dinaikkan ya. Itu nomor yang satu ya, pertambahan panjangnya dilihat dari mana? Dari skala ini. Ya, misalkan ada 3 benda yang akan kita ukur, aluminium, tembaga, dan padat. Nanti setelah dipanaskan, ya, ini di sini nanti jarum penunjuk ini akan bergerak menunjukkan skala pertambahan panjang dari masing-masing ini. Yang kedua, tergantung pada jenis zat padat tersebut. Ya, nanti skala ini akan berbeda. Kenapa? Karena kan menunjukkan koefisien tadi, koefisien panjang tadi ya, koefisien panjang tadi, dan tergantung pada jenis bendanya. Pemuaian zat padat, yang ketiga tergantung pada kenaikan suhu. Nah, seberapa pemanas punsen ini dipanaskannya, berapa lama ini dipanaskan ya? Apakah selama berapa derajat ya dipanaskannya itu ya? Apakah tetap saja misalkan 10 derajat saja atau semakin lama semakin panas ya? Semakin pembakar semakin panas. Nah, itu akan ditunjukkan di skala pada Musenbrug ini ya. Itu muai dari suatu benda ya oleh alat yang disebut Musenbrug. Pemuaian panjang, nah itu tadi kan berarti bagaimana pertambahan panjang dari suatu benda. Nah, pertambahan pada saat dia mengalami pemuaian panjang, ya, suatu benda itu tergantung pada 3 faktor. Yang pertama adalah panjang benda mula-mula. Kita simbolkan dengan LO. Ya, L kecil ya, LO. Kemudian yang berikutnya jenis benda. Kita lambangkan dengan alfa. Tanda alfa ya, Nak ya. Alfa, beta, gamma, karena gitu ya. Nah, kita pakai yang alfa. Kemudian yang faktor yang ketiga yaitu perubahan suhu ya. Di sini dilambangkan dengan delta T ya. T itu suhunya, delta itu perubahan suhu. Sehingga pemuaian panjang itu dirumuskan seperti ini. LT sama dengan LO dalam kurung dikali dalam kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Nah, nanti sehingga pertambahan panjang dari akhir ya, panjang akhir dari suatu benda itu sama dengan panjang mula-mula, panjang awal ya. Itu kemudian nanti dikali dengan dalam kurung 1 ditambah koefisien muai panjang yang benda yang berbeda-beda itu tadi dikali perubahan suhu. Jangan lupa di mana pertambahan panjang itu ya, LT dan LO ya, panjang awal dan panjang akhir. Di sini LT panjang akhir satuannya meter atau sentimeter, kemudian LO panjang awal meter atau sentimeter, satuannya kalau di soal itu senti ya kita hitungnya senti ya, satuan akhirnya nanti senti. Kalau di soal itu satuannya itu meter ya, kita berarti memakai satuan meter. Alfa itu adalah koefisien muai panjang dengan satuan yaitu per derajat Celcius. Delta T itu adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Nah, namanya berubah berarti ada perubahan, ada suhu awal, ada suhu akhir. Nah, sehingga perubahan suhu ini
bisa dicari ya, kalau misalkan tidak ditentukan dalam soal itu perubahan suhunya berapa, hanya ditentukan suhunya, maka kita mencari mana suhu awal, mana suhu akhir, sehingga nanti berapa perubahan suhunya, suhu akhir dikurangi suhu awal. Ya, T2 itu adalah suhu akhir, T1 adalah suhu awal. Ya, begitu tentang pemuaian panjang ya, rumusan konsep dari pemuaian panjang. Berikan contoh soal pemuaian panjang ya, biar bisa menerapkan ke dalam rumusan tadi. Batang besi panjangnya 2 meter pada suhu 20 derajat. Setelah mencapai 80 derajat, maka berapa panjang besi sekarang? Jika diketahui alfanya itu adalah sekian ya, 0,000011 per derajat Celcius. Kita jawab, diketahui batang besi panjangnya 2 meter, berarti dia adalah panjang mula-mula 2 meter. Pada suhu 20 derajat. Setelah mencapai 80, berarti 20 derajat itu adalah suhu awal, ya, T1. Kemudian, setelah mencapai 80, berarti ada suhu akhir. Suhu akhir 80 ini adalah T2. Kemudian, alfa, ini adalah jenisnya ya, jenis bendanya itu koefisien muai panjangnya yaitu sekian. Ditanya apa? Ditanya panjang besi akhir. Nah, berarti ditanya LT. Kita jawab sekarang. Kita cari dulu delta T-nya. Delta T itu T2 dikurangi T1. Berarti 80 dikurangi 20 menjadi 60 derajat Celcius. Masukkan ke dalam rumus. LT sama dengan LO dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T. Kita masukkan angkanya ya. 2, 1 ditambah dalam kurung alfa ini dikali 60. Yang kita kerjakan yang di dalam kurung perkalian antara alfa dan delta T dulu. Setelah ketemu, nah ya baru kita jumlahkan dengan 1. Kalau sudah ketemu, ini hasilnya baru kita kalikan dengan 2. Sehingga LT sama dengan 2,00132 meter. Panjang akhir besi itu setelah dipanaskan sampai 80 derajat, dia menjadi awalnya 2 meter, ternyata pertambahan panjangnya menjadi 2,00132 meter. Ya, itu contoh soal pemuaian panjang ya pada suatu benda padat. Berikutnya, kita membahas tentang bimetal. Ya, bi itu artinya 2, ya. Metal itu logam, berarti bimetal atau dwilogam yang biasanya juga banyak yang orang yang menyebutkan thermoswitch atau termostat. Nah, itu merupakan suatu sensor tubuh, ya, sensor suhu, ya, itu yang terbuat dari 2 buah lempengan logam yang berbeda muainya. Alfanya itu berbeda, terus direkatkan menjadi 1. Nah, ini beri contoh ya di sini. Yang gambar 1 ini adalah pada suhu normal. 2 benda, 2 lempengan logam ya yang berbeda koefisien direkatkan menjadi 1 ini ya, Nak ya. Direkatkan menjadi 1. Ini awalnya. Kemudian Bure panaskan. Nah, Bure panaskan seperti ini, gambar yang kedua. Nah, ternyata ya logam ini dia akan melengkung ke arah yang kan ada 2 ya, Nak ya, ada yang gelap, ada yang terang. Nah, ternyata setelah dipanaskan, logam ini melengkung ke arah yang koefisien muai panjangnya itu alfanya itu lebih kecil. Dia membeloknya ke arah yang putih ya, yang ke arah logam yang putih. Berarti yang putih ini alfanya lebih kecil daripada yang berasir ya, yang hitam ini. Sehingga dia kalau dipanaskan, bimetal itu membeloknya ya, membeloknya itu melengkungnya itu ke arah benda yang koefisiennya lebih kecil. Gambar yang ketiga, setelah Bure dinginkan,
kebalikan ya, dia membelok keping logam ini membelok ke arah yang gelap ya, yang ke arah yang hitam. Itu artinya yang hitam ini koefisien muai panjangnya itu alfanya itu lebih besar ya. Itu sifat dari bimetal ya, jika dipanaskan dan jika didinginkan. Beri langsung ya, melanjutkan penjelasan bimetal tadi. Misalnya antara besi dan aluminium. Besi alfanya, koefisien muai panjangnya sekian, 0,0011. Nah, aluminium koefisien muai panjangnya 0,0025. Ya. Nah, ini sebelum dipanaskan. Dia posisinya seperti ini, kalian lihat ya. Yang putih itu adalah aluminium, yang arsir itu adalah besi. Kemudian Bure panaskan. Bure panaskan. Ternyata apa yang terjadi? Dia melengkung ke arah besi. Ya, dia melengkung ke arah besi, ke arah yang arsir. Itu artinya apa? Artinya besi itu koefisien muainya kan lebih kecil. Berarti bimetal itu kalau dia itu dipanaskan dia mengarah ke koefisien yang lebih kecil. Ya, itu dia malah ke besi. Ini misalkan Bure dinginkan, dia akan membeloknya kebalik. Dia akan membelok ke arah aluminium, melengkungnya ke arah aluminium. Ya, itu pandangan atau gambaran tentang kerja dari bimetal termostat. Ya, biasanya ini terletak pada benda-benda yang jika diberi suhu yang berbeda itu dia akan otomatis ya, dia akan otomatis. Contoh yang paling mudah itu adalah pada setrika ya, pada setrika listrik. Tahu ya kalian ya, pada setrika listrik itu kan kalau dia sudah panas sekali ceklek, dia ngatur sendiri suhunya, otomatis dia akan turun ya, dia tidak akan panas terus ya itu. Nanti kalau sudah dia kembali ke suhu, dia sudah turun, nanti lama-lama dia secara otomatis dia akan naik lagi suhunya sesuai dengan yang kita perlukan ya. Misalkan di setrika itu kita putar ke angka 20. Nanti misalkan suhunya tuh kok tambah naik, dia akan turun lagi menjadi 20. Ya, itu kerja termostat ya atau bimetal. Bure pertegas lagi, Bure simpulkan lagi tentang bimetal ya, tentang bimetal. Yang pertama, jika dinaikkan suhunya berarti tambah panas ya. Keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang memiliki angka koefisien muai panjangnya yang kecil, atau dia akan melengkung ke arah logam yang alfanya kecil. Kebalikannya, jika didinginkan atau diturunkan suhunya, maka keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang angka koefisien muai panjangnya lebih besar ya, atau alfanya lebih besar. Itu ya nak ya, Bure ingatkan lagi bagaimana konsep bimetal. Nah, supaya nggak bingung, Bure beri contoh soal tentang bimetal ya. Bure ambilkan contoh ya supaya kalian bisa mengerti. Perhatikan tabel di bawah ini. Ada 4 bahan. Aluminium, Bure baca yang belakangnya saja ya nak ya. Koefisien muai panjangnya, alfanya ya, Bure baca belakangnya biar nggak kepanjangan. Yang penting kalian bisa melihat bahwa itu adalah 0, ya. Nah, aluminium 24, tembaga 17, besi 12, perak 20. Nah, dari keempat jenis bahan tersebut itu dibuat bimetal. Kemudian salah satu ujungnya dijepit dan ujung yang lainnya dipanasi. Apa yang terjadi? Nah, mana pilihan di sini yang tepat? Lihat di sini. A, B, C, D. Ya, pasangan logam. Ada logam A, logam B, kemudian bimetalnya itu mengarah kemana ya, ke logam yang mana? Kita cek satu-satu ya, kita cek cara menjelaskannya, cara menjawabnya. A kita cek ya, kita cek sekarang. Perak ya, perak itu 20 kita cek. Ini kan enak ya, perak 20.
Kemudian aluminium 24. Nah, 20 yang A 20, yang B 24. Kalau dipanaskan harusnya dia mengarah kemana? Ke arah yang lebih kecil, ke perak kan ke logam A. Tapi ini pilihannya ke logam B. Berarti salah, jangan dipilih. Ya. Option yang B, aluminium dengan besi. Aluminium 24, besi 12. Harusnya kalau dipanaskan, dia mengarah yang ke kecil. Harusnya mengarah kemana? Ke besi. Ke logam B. Ini dia membengkok kemana jawabannya? Logam A. Berarti salah. Jangan dijawab. C. Tembaga dan perak. Tembaga berapa? 17. Perak berapa? 20. Nah, harusnya kan lebih kecil tembaga. Harusnya dia kalau dipanaskan membelok kemana? Melengkung kemana? Ke tembaga, ke logam A. Tapi ini jawabnya kemana? Logam B. Berarti salah. Jangan dipilih. Option D. Pasangan logamnya besi dan tembaga. Besi berapa? Oh, besi ini 12. Tembaga berapa? Tembaga 17, berarti lebih kecil besi daripada tembaga, lebih kecil logam A daripada logam B. Terus di sini setelah dipanaskan bimetal membengkok ke arah logam A. Besi tadi 12, tembaga 17. Harusnya kalau dipanaskan membelok ke arah logam A. Ini jawabnya apa? Logam A. Ini yang betul. Ya, nah berarti jawaban kita yang contoh soal ini adalah option yang D. Nah, ya, Bure beri tanda ya biar kalian jelas di sini. Bure lingkar ya, nak. Bure kasih tanda centang saja ya. Lingkar saja biar kalian jelas. Ini yang betul. Kenapa jawabannya D? Tadi Bure sudah jelaskan. Ya, gitu. Semoga bisa dimengerti ya, nak ya. Sampai di sini dulu materi kita untuk hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar, terima kasih, dan tetap semangat.